Sway. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah Mansyur dari kelas 11 TKJ 1. Saya sekolah di SMK Negeri 2 Baru. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang penerapan sistem operasi jaringan. Terdapat dua pokok bahasan yang akan dibahas, yakni pertama, mengenal sistem operasi jaringan, dan yang kedua, analisis kebutuhan software dan hardware server. Pertama yang akan dibahas yaitu mengenal sistem operasi jaringan. 1. Pengertian sistem operasi. Apa sih yang dimaksud sistem operasi? Sistem operasi merupakan sebuah program yang mengendalikan semua fungsi yang ada pada komputer. Sistem operasi menjadi basis landasan pengembangan aplikasi untuk user. 2. Pengendalian perangkat keras. Akses terhadap berbagai perangkat keras yang terhubung pada komputer disediakan oleh sistem operasi melalui suatu aplikasi yang dikenal dengan istilah driver. Setiap driver dibuat untuk mengendalikan satu perangkat keras. Instalasi aplikasi driver ini dikendalikan oleh sistem operasi pada saat instalasi ataupun waktu perangkat keras dihubungkan ke komputer. Mekanisme instalasi secara otomatis saat perangkat dihubungkan ini dikenal dengan istilah plug and play. 3. Pengelolaan file dan folder. Hal ini dimungkinkan oleh sistem operasi karena pada saat instalasi sistem operasi terdapat proses format untuk hard disk. Melalui proses tersebut, ruang hard disk akan ditata sedemikian rupa sehingga memiliki blok-blok tertentu untuk menyimpan file. Sebuah file adalah kumpulan blok yang saling terkait dan memiliki sebuah nama. Folder merupakan sebuah penampung yang dapat berisi file-file ataupun subfolder. Setiap file-file yang terkait dengan program komputer ditempatkan dalam folder tersendiri untuk memudahkan pencarian file. Keempat, manajemen interaksi. User dapat menggunakan komputer aplikasi yang ada di komputer. Setiap aplikasi menyediakan interface untuk menerima interaksi yang mungkin dari user. Terdapat dua jenis interface yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan user, yakni 1. Command line interface. Interaksi user dengan sistem dilakukan dengan mengetikkan serangkaian kalimat perintah untuk dijalankan oleh komputer. 2. Graphical user interface. Di sini, interaksi user dilakukan melalui sekumpulan menu dan icon yang dapat dipilih oleh user untuk memberikan berbagai perintah ke komputer. 5. Manajemen aplikasi. Setiap aplikasi yang dijalankan oleh sistem operasi dengan mencari lokasi file program dan memindahkan isinya ke memori untuk mengirimkan setiap perintah pada file tersebut kemudian dijalankan oleh komputer. Aplikasi user di sini merupakan aplikasi yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. 6. Sistem operasi 32 bit dan 64 bit. Terdapat dua perbedaan antara sistem operasi 32 bit dan 64 bit. 1. Sistem operasi 32 bit hanya mampu menerima RAM maksimal 4 GB, sedangkan sistem operasi 64 bit mampu menggunakan lebih dari 128 GB RAM. 2. Manajemen memori dari sistem 64 bit juga lebih baik, sehingga mampu menjalankan proses pada aplikasi lebih cepat. Dilihat dari penggunaannya, sistem operasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni A. Sistem operasi desktop yang banyak digunakan di kantor-kantor, small official home office dengan jumlah user yang sedikit. B. Sistem operasi jaringan, network operating system, didesain untuk dapat melayani user dalam jumlah besar untuk berbagai keperluan dan banyak digunakan pada perusahaan berskala besar. Ketujuh, sistem operasi desktop.
Sistem operasi desktop memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Mendukung penggunaan oleh satu orang user. B. Berbagi file dan folder dalam jaringan kecil dengan keamanan minimal. Saat ini di pasar, sistem operasi desktop yang paling banyak digunakan terbagi ke dalam 3 kelompok besar, yakni Microsoft Windows, Apple Mac OS, dan Unix atau Linux. 8. Sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Mendukung penggunaan oleh lebih dari satu user. B. Menjalankan aplikasi yang mampu digunakan oleh lebih dari satu user. C. Stabil, di mana kecil kemungkinan untuk terdapat error pada program. Robustness adalah istilah untuk menunjukkan kemampuan suatu sistem komputer menangani masalah yang terjadi selama digunakan oleh user. D. Memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop. Adapun sistem operasi jaringan yang banyak digunakan saat ini. A. Unix atau Linux. Ini merupakan sistem operasi yang paling banyak digunakan sebagai server saat ini. Contoh sistem operasi jaringan dengan Linux diantaranya adalah Red Hat, Caldera, SUSE, Debian, Fedora, Ubuntu, dan Slackware. B. Novell Network. Di tahun 1980-an, ini merupakan sistem operasi pertama yang memenuhi semua persyaratan untuk membangun sebuah jaringan komputer lokal. C. Microsoft Windows. Masih dari perusahaan yang sama, Microsoft juga mengeluarkan Windows Server sebagai sistem operasi jaringannya. Mulai dari versi awalnya adalah Windows Server 2000 hingga yang terakhir Windows Server 2012. Baiklah, kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu analisis kebutuhan software dan hardware server. Pertama, analisis kebutuhan perangkat lunak atau software server. Kebutuhan dalam kaitannya dengan pengembangan komputer server merupakan sebuah kondisi atau kemampuan yang diharapkan ada pada komputer server dan diinginkan oleh user. Komputer server dalam hal ini merupakan perangkat yang di dalamnya terinstal sistem operasi jaringan yang sengaja dibangun untuk melayani berbagai komunikasi data dari user atau klien. Komputer klien umumnya adalah komputer dengan sistem operasi baik desktop ataupun mobile. Adapun panduan yang dapat digunakan untuk menentukan sistem operasi terbaik untuk perangkat server sesuai kebutuhan user. A. Apakah ada kebutuhan pengelolaan data dengan aplikasi khusus? Bila ada, maka penentuan sistem operasi dapat dilihat berdasarkan aplikasi khusus tersebut. B. Apakah aplikasi-aplikasi tersebut mendukung lingkungan multi-user tunggal? Ini dapat menentukan apakah akan diinstal di komputer server atau klien. Selain itu, ini dapat digunakan untuk menentukan bagian mana dari pengelolaan data yang dapat disimpan di server. C. Apakah ada file yang dibagi dalam jaringan? Jika ada, maka sebaiknya menggunakan sistem operasi jaringan yang mampu menjaga kompatibilitas format datanya. Kedua, analisis kebutuhan perangkat keras atau hardware. Analisis ini merupakan kelanjutan dari analisis kebutuhan perangkat lunak dari server. Dari aplikasi-aplikasi yang berhasil diidentifikasi pada tahap analisa kebutuhan perangkat lunak sebelumnya, akan dapat diketahui seberapa besar spesifikasi komputer server yang akan digunakan. Ini mulai dari jumlah memori, media penyimpanan, kecepatan prosesor, dan spesifikasi lainnya sesuai aplikasi server yang akan digunakan. Sekian video untuk kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe akun saya. Saya Husnul Hatimah Mansyur, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.